Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan bersama saya Hanafi di sini. Pada video kali ini, saya akan sharing tutorial cara melakukan instalasi Composer dan framework YII. Nah, sebelum memulai sebuah instalasi, pastikan teman-teman atau para penonton di sini sudah menginstal software compiler dan web application-nya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code untuk compiler dan AMPPS sebagai web application-nya. Mengapa saya memilih kedua software ini? Ya karena tentu saja mudah bagi saya. Apabila teman-teman semua udah mempersiapkan dua aplikasi tersebut dan sudah terinstall, maka teman-teman langsung aja kunjungi website composer.org. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa lihat tampilannya di sana. Ada menu ya, tinggal klik saja bagian download. Kemudian setelah kalian klik bagian download, muncullah dua buah pilihan, yaitu Windows Installer atau via command line. Nah, di sini direkomendasikan dengan menggunakan via command line. Nah, karena terasa lebih mudah, jadi saya menggunakan command line. Dan command line ini bisa dilakukan di terminal serta terdirect langsung ke file atau folder project yang telah kita buat. Namun, sebelum melakukan instalasi via terminal atau command line, maka kita harus melakukan pet terlebih dahulu pada Windows environment ya. Dengan caranya yaitu ya buka saja file explorer. Kemudian kalian bisa klik this PC bagi yang udah Windows 10 ya, this PC, diklik kanan terus properties. Nah, nanti itu akan muncul pilihan Advanced System Setting dan akan muncul menu berikut. Nah, setelah muncul langsung aja klik Environment Variable. Setelah kalian klik, maka akan muncul dua buah menu, yaitu User Variable dan juga System Variable. Lalu cari variable path pada kedua menu tersebut. Nah, setelah selesai melakukan pet pada environment Windows, pastikan teman-teman melakukan restart laptop ya. Jadi laptopnya di restart supaya perintah yang dimasukkan pada terminal atau di CMD itu bisa dieksekusi dengan baik. Saya sudah mencoba, saya tidak merestart ketika setelah melakukan pet pada Windows Environment dan ternyata tidak bisa memasukkan command line untuk penginstalan Composer, jadi gagal terus. Nah, jadi harus di restart terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan instalasi Composer via terminal, pastikan internet dalam keadaan stabil ataupun lancar. Kemudian setelah kalian memastikan internetnya stabil nih ya, buka aja langsung aplikasi VS Code-nya. Dan kemudian buat folder yang akan dijadikan project yang akan teman-teman buat lah ya. Misalnya di sini saya menggunakan namanya learning ya. Setelah folder dibuat, kemudian langsung aja pilih menu terminal pada menu bar di VS Code dan copy perintah command line tersebut yang ada di website Composer ke terminal yang ada di VS Code. Nah, lalu langsung aja tuh enter. Nanti akan secara otomatis melakukan download dan juga instalasi. Jadi prosesnya kalian tunggu aja sampai selesai. Setelah instalasi dan prosesnya selesai, silahkan cek folder project yang sudah kalian buat sebelumnya di File Explorer untuk memastikan apakah Composer telah terinstall atau belum. Ya, kalau sudah muncul di folder project yang telah kalian buat di File Explorer, maka Composer penginstalannya sudah selesai gitu ya. Ya, proses selanjutnya adalah melakukan penginstalan framework YII. Nah, teman-teman di sini bisa langsung mengunjungi situs YII phpframework.com ya. Jadi langsung aja ke situsnya. Nah, kemudian nanti di situsnya langsung aja klik menu more ya dan download YII. Nah, lalu akan muncul dua buah tampilan. Di sini kita bisa diberikan opsi lah ya sama
YII, yaitu menginstal secara manual atau secara command line. Jadi via installer atau via command line. Nah, di sini saya akan menggunakan command line karena direkomendasikan menggunakan command line saja. Nah, setelah kalian memilih command line, nanti ada dua pilihan lagi. Kalian mau pilih basic atau yang advance. Nah, di sini saya memilihnya yang advance. Apa sih bedanya gitu kan ya? Nah, jadi bedanya itu di fitur. Di fitur advance itu lebih lengkap ketimbang basic gitu. Nah, seperti biasa, sebelum melakukan penginstalan, pastikan kembali koneksinya stabil gitu ya. Kalian bisa cek aja di ping ya, di CMD ping 888-T, atau bisa di speed test atau ya pengetesan speed internet lainnya lah ya. Yang kira-kira bisa diakses oleh teman-teman semua. Nah, setelah koneksi internet dipastikan stabil, ya copy aja langsung perintah command-nya ke terminal yang ada di VS Code. Nah, dan kemudian tunggu hingga proses download dan penginstalannya selesai. Jadi tunggu aja, dan itu singkat kok, nggak terlalu lama gitu ya. Asalkan si internetnya itu cepat dan stabil. Ya, stabil. Nah, kalau proses instalasi dan downloadnya sudah selesai, nah kalian bisa langsung aja buka file di directory projectnya gitu ya. Nah, itu kan beda folder. Kalian langsung aja tuh isi folder dari hasil download dan instalasinya di copy ke directory project kalian. Oke, jadi setelah kalian di copy nih, copy paste atau di cut ya, lakukan pengecekan lewat localhost AMPPS dan pilih directory project untuk mengecek apakah filenya itu udah tercopy dengan benar, apakah sudah terbaca atau belum gitu. Di sini kita lihat nih filenya telah muncul nih kebetulan ya di localhostnya, dan directory project yang telah kita buat tentu saja sudah muncul di situ. Jadi artinya ini sudah berhasil. Kemudian kita bisa melihat requirement ya, ini di localhost MPPS untuk mengecek apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah framework YII, mulai dari PSP version hingga extension yang bisa kita lihat di sini. Oke, jadi setelah pengecekan requirement-nya selesai, kalian bisa langsung saja, atau teman-teman bisa langsung saja konfigurasi init pada YII framework. Itu bisa kalian lakukan di VS Code. Nah, caranya ya buka aja VS Code-nya, nanti kan muncul tuh file dan folder yang telah muncul ya, seperti yang ada di localhost MPPS. Nah, kalian pilih file init, lalu buka terminal di VS Code, lalu ketikkan init PSP init, PSP init, lalu enter. Nah, tunggu hingga prosesnya selesai ya.
nanti akan muncul dua buah opsi nih ketika kalian setelah mengetikkan PHP init. Nah, kan muncul dua buah opsi, yaitu development atau production. Nah, di sini saya memilih development karena ini untuk latihan gitu ya. Lalu klik saja oke. Nah, tunggu hingga prosesnya selesai, jadi ditunggu. Ini nggak memakan waktu yang lama 1 abad, 2 jam 50 detik gitu ya. Pokoknya tunggu saja hingga selesai. Setelah selesai, silahkan cek file project di localhost AMPPS. Jadi saya di sini ya membuka folder front end, kemudian buka folder web. Nah, nanti akan muncul tampilan website seperti yang ada tampilan berikut. Nah, tampilan website ini muncullah congratulations bla 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 bla. Ya, ini menandakan bahwa penginstalan telah berhasil. Dan yang terakhir di sini saya akan melakukan konfigurasi pada file YII. Karena saya di sini ingin mencoba sign up dan juga login gitu. Nah, untuk konfigurasinya bisa dengan memasukkan perintah php YII di terminal VS Code. Lalu tunggu seperti biasa ya, tunggu hingga prosesnya selesai gitu. Nggak makan waktu lama kok nunggunya. Nah, setelah selesai, maka buatlah sebuah database dengan PHP MyAdmin atau bisa dengan MySQL, ya bebas lah ya gitu. Setelah membuat sebuah database, buka kembali VS Code dan buka folder common di VS Code. Kemudian pilih file localhost.php. Nah, setelah kalian klik file tersebut, nanti akan muncul sintak yang menghubungkan database gitu ya. Nah, kemudian setelah dibuka ya filenya, lakukan perubahan pada sintaknya, terutama pada database name. Yang DB name kalian bisa ganti aja dengan nama database yang telah kalian buat gitu ya. Dan juga password. Nah, untuk password ini kebetulan saya menggunakan AMPPS, maka defaultnya itu MySQL, jadi isi saja MySQL. Kemudian jangan lupa di save ya, biar bisa dieksekusi. Setelah itu, lakukan kembali konfigurasi migrate pada terminal VS Code. Ya, migrate ini fungsinya untuk memindahkan ke database gitu ya, data ke database gitu, memasukkan folder data YI ke database. Nah, caranya gimana? Langsung aja buka terminalnya dan ketikkan YI migrate, lalu enter, tunggu lagi hingga prosesnya selesai ya. Itu nggak makan waktu lama kok, hanya sebentar. Setelah itu cek kembali di PHP MyAdmin. Jika telah berhasil, maka akan muncul entitas serta atribut dan juga table di database yang telah teman-teman kalian buat gitu ya. Nah, lalu bisa nih lakukan sign up ataupun login, dicoba gitu ya, dicoba. Setelah dicek dan muncul, kalian bisa lakukan login dan juga sign up, atau sign up dulu baru login gitu ya di lokal website yang tadi dibuka ya, yang sebelum di step sebelumnya dibuka. Nah, di sini saya nggak tahu kesalahan saya di mana gitu ya, belum menemukan gitu ya, belum riset kembali. Ketika saya sign up itu berhasil, nah tinggal menunggu verifikasi email. Nah, harusnya mailingnya itu secara otomatis, tetapi entah mengapa nggak berfungsi dengan otomatis. Setelah saya cek di Gmail pun tidak muncul, sehingga saya tidak bisa login. Tapi untuk proses instalasi Composer dan YI Framework sudah berhasil dan sudah selesai sampai titik ini. Dengan begini, dengan konfigurasi sebelumnya juga sudah bisa dilakukan coding secara langsung, kurang lebih seperti itu. Oke, sekian dari saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalian kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.